Oke rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin melihat tanaman jambu, jambu madu Delhi. Ini ada beberapa model tanaman, ada yang ditanam langsung di tanah, ada yang ditanam di dalam pot. Ya. Saya ingin lihat ini kebetulan saat jambunya berbuah lebat ya. Saya di sini bersama Kitchen. Kitchen ini selain beternak ayam KUB di lahan yang sama juga ternak entok, juga menanam jambu ya. Jambu, ada juga tanaman-tanaman lain, tapi ini yang tertarik saya lihat jambu. Ini ada jambu yang ditanam di dalam pot. Ini ukuran, halo Chen, ya. Ini ukuran berapa, diameter berapa nih potnya? Ini ukuran 100 liter ini. 100 liter. Iya. Kalau ini usianya ini mungkin baru cangkok ya? Iya, cangkok. Cangkok dipindahkan ke pot. Ya. Kemudian ini ada beberapa yang dipangkas, di pruning. Ini usia berapa bulan kira-kira dari penanaman? Dari penanaman mungkin baru kisaran 5 bulan sampai 6 bulan ini. Ini dalhari ini. Oh, ini jambu dalhari. Dalhari. Oke, yang kita tertarik, kita mau lihat ini ada di samping saya. Ini jambu madu Delhi ya? Iya, betul. Madu Delhi. Ya. Nah, ini sudah posisi berbunga. Dia sudah melewati masa pruning. Nah, di sini sudah mulai ada calon-calon buah. Madu Delhi ini bentuknya dia agak panjang, lonjong, itu. Nanti kalau dia sudah berbuah, dia buahnya putih. Iya. Ya. Nah, ini kalau dilihat ini di pot ya? Iya, di pot. Di pot sama diameter 100. Sama. Kalau seperti ini kemungkinan ada akar yang nembus ke bawah nggak? Mungkin. Mungkin. Karena ini tempatnya di kebun, ya. Jadi dibiarkan. Nih kalau udah tahu di kebun, kemudian dia akarnya nembus, kenapa nggak sekalian ditanam langsung di tanah? Pertama, kalau berdasarkan pengalaman saya dari yang saya dapat itu jarak tanam antar pohon jambu dengan yang jambu lainnya kisaran 7 meteran. Jadi kalau misalkan terlalu dekat di sini kurang bagus kalau tanam di tanah. Itu kan udah ada yang ditanam di tanah tuh. Oh, sebelah ini ya? Ya, sebelah sini tanam di tanah. Memang saya siapkan buat di tanah. Terus ini di pot di sini. Terus ada lagi yang di tanah di sini. Oh, jarak yang 7 meter tuh ya. Antara tanah dengan tanah. Betul. Berarti yang di pot ini sebenarnya kalau suatu saat dipindahkan pun masih bisa. Betul. Memang rencananya seperti itu. Kalau misalkan kita nanti ada lokasi lain, di tempat lain, kita tinggal angkat potnya. Artinya kita udah tinggal tanam di tempat lain, udah siap pembuahan. Seperti itu. Nah, ini kalau saya lihat tadi ini kan, makanya saya bilang nih dari sisi batang ya. Dari sisi batang ini kan batang muda ini. Ya. Ya, batang muda, jadi dia batangnya masih posisi pembesaran. Betul. Sedangkan yang ini nih batangnya batang tua nih. Betul. Kalau saya lihat. Ya. Ya, batangnya tua. Kenapa tua ya? Karena dulu saya punya pohon jambu juga. Ini kelihatan dari batangnya ini. Kalau muda ini kan kayak masih halus ya. Warnanya coklatnya masih coklat muda. Sedangkan kalau ini nih agak tua dan agak gelap. Betul. Nah, dilihat ini meskipun dia di dalam pot, dia tajuknya banyak ya. Iya. Cabang-cabangnya, rantingnya banyak. Ini satu ranting juga sudah mulai berbuah. Ini ada dibungkus. Ya. Waktu dibungkus ini pertama kali masih bunga yang masih ada rambut-rambut putihnya atau setelah melewati masa itu? Setelah melewati masa itu, setelah yang putih-putihnya itu rontok. Oh, setelah rontok baru mulai jangan sampai telat ya, karena takutnya ada hama buah ya, lalat buah. Kenapa pertimbangannya seperti itu? Di satu sisi saya bahasa saya sendiri adalah kalau sebelum itunya yang putih-putihnya itu rontok, itu kita bungkus lah. Terus tawon yang biasa ngisepin madunya dia makannya apa? Oke, ya kan? Maksudnya penyerbukannya jadi malah nggak bisa ya? Penyerbukan nggak bisa, kita juga istilahnya nggak ngasih makan buat binatang lain yang memang kita butuhkan gitu. Oke, jadi maksud Kitchen ini tadi, kalau misalkan waktu baru bunga itu, iya, dia tidak dia langsung dibungkus, iya, ya bisa jadi malah penyerbukannya nggak ada. Meskipun betul, mungkin kita nggak pernah lihat penyerbukan dia secara khusus ya, iya, seperti itu. Jadi di sisi lain juga kita bukan hanya memikirkan kita, tapi juga memikirkan, anggaplah ya kayak tadi tawon, lebah itu, iya, dia ada kebutuhan juga buat sari madunya atau sari bunganya. Di sisi kita ya bagusnya dari sisi penyerbukannya.
Ini memang pakai plastik, bukan pakai plastik khusus. Bukan. Karena dari sisi ekonomisnya ya. Betul. Ini tadi saya lihat ini hanya 3, kemudian juga sedikit. Nah, di sini ini kalau nanti di dekat ya, bisa dilihat zoom di Bang Adul. Ini lebih banyak nih. Ya. Di sini ada di atasnya 3, di bawahnya 3, total 6. Memang kayaknya kelipatan 3 nih. Iya. Tapi dia dalam satu tangkai ini bisa ada 6 karena berdekatan. Nah, kalau yang tadi usia beberapa bulan, kalau usia yang sudah berbuah ini berapa bulan kira-kira? Kalau ini udah hampir setahun dia di pot ini. Sudah hampir setahun. Ya, setahun lebih ini udah. Ini udah berapa kali berbuah? Bahkan meskipun di dalam pot saja dia buahnya banyak ya. Bisa banyak ya. Ini berarti terkait, pertama tadi saya bilang kemungkinan dia nembus akarnya ke bawah. Andaikan ini kita taruh di bak beton lah. Misalkan saya tanam tabu lampot sebagai tabu lampot. Kemudian saya letakkan di atap rumah yang beton, berarti kan dia nggak bisa nembus ke bawah. Iya. Itu sebaiknya ada nggak? Apakah saya batangnya mesti saya batasi atau rantingnya saya batasi atau gimana? Seharusnya seperti itu. Karena dengan medianya terbatas, kalau misalkan rantingnya terlalu rimbun, terlalu banyak gitu, kasihan juga pohonnya. Nanti dia nggak fokus di pembuahan, malah fokusnya di bayakin ranting aja. Oh, gitu. Oke. Ada teman-teman yang bilang dia sudah tanam tabu lampot jambu, tapi jarang atau susah berbuah. Iya. Karena biasanya baru bunga udah rontok. Iya. Jadi belum sampai jadi bakal buah udah rontok gitu. Itu biasanya karena apa? Kalau seperti itu, yang namanya di tabu lampot, arti tanaman buah dalam pot, kalau konsekuensinya kita penyiraman telat aja, itu tumbuhan atau pohon jambu itu dia bakal secara otomatis mengurangi. Gimana caranya supaya dia dapat makan, ya berarti bunganya yang dikalahkan, artinya dia rontok sendiri. Itu karena kita kurang, penyiramannya telat, atau misalkan kita kurang siram. Bisa juga posisi dia lagi baru berkembang itu kita kasih pupuk. Seharusnya jangan. Iya, seharusnya jangan. Harusnya dia cukup air ini aja. Cukup penyiraman air aja, iya. Itu. Kalau posisi udah pembuahan. Kemudian kan waktu itu ada video mengenai pruning ya. Waktu itu memang kebetulan di Jambu Madu Deli yang ada di rumah kabin Jeji Jahra. Ini berarti juga sempat di pruning ya? Iya, pruning. Jadi makanya di tengahnya ini, di tajuk cabang tengahnya ini cukup terang ya. Karena jadi tidak ngumpul daun-daunnya yang tidak manfaat itu di tengah, sehingga matahari juga bisa masuk ke tengah ya. Jadi tanamannya juga tumbuh sehat. Oke, kita lihat lagi. Ini ada beberapa pohon jambu. Nah, ini yang ditanam di tanah. Iya. Secara ukuran dia mungkin bisa lebih tinggi ya, lebih besar. Iya. Tapi secara buah mungkin juga belum, karena dia masih fase pertumbuhan ya. Betul. Ya. Ini ada beberapa buah. Ini mungkin ada yang cukup besar di sini. Ya. Nah, ini bisa jadi pas fase-fase ini kita mesti perhatikan apakah ada kutu-kutu putih atau yang lain, itu bisa sambil disemprot juga. Ini mungkin salah satu jenis jambu yang cukup menarik untuk dibuahkan atau ditanam, karena dia jambunya ukurannya lumayan besar ya. Saya ada contoh foto waktu itu saat dia sudah besar dan rasanya juga manis, sehingga cocok buat tanaman atau buah hidangan di atas meja. Kemudian dia juga bisa ditanam di dalam pot, sehingga bisa dimaksimalkan kita misalkan untuk lahan atau ruangan terbatas. Ini yang ada di dalam tanah, ditanam langsung dalam tanah. Kemudian yang ini di dalam pot. Ini juga di dalam pot. Kemudian ini di tanah, ini baru beberapa minggu ya. Baru beberapa bulan. Ini. Kemudian ke sini ada 2, jaraknya ini ada pakai planter bag. Ini planter bag ukuran berapa? 75 liter. 75 liter. Ya. Masing-masing dibuat supaya memudahkan penyiraman, nih dikasih 1 keran. Kemudian nah di sini juga nih banyak juga nih. Ini padahal juga sama di dalam pot juga. Iya. Ya. Ini bisa dilihat. Di sini
ada jambu yang dalam satu tangkainya mungkin cukup banyak ya. Seperti ini ada yang seperti ini. Nah, hati-hati antisipasi buat yang seperti ini nih. Ini ada kayak jamur atau kutu putih. Ini bisa sambil disemprot juga, mumpung fasenya belum sampai kita siap panen atau siap dimakan. Nah, kemudian ini untuk ukuran tanaman dalam pot, buahnya ini banyak sekali ya. Ini buahnya banyak sekali. Ini yang dibungkus-bungkus ini bukan membungkus daun, melainkan membungkus buah. Jangan mentang-mentang untuk simulasi saya bungkusin daunnya. Ini ada banyak sekali buah. Ini sama jenisnya jambu madu Delhi juga. Betul, madu Delhi. MDH. Ada berapa jenis di sini? Ada 4 total ya. Waktu itu yang seingat saya, 1 madu Delhi yang warna putih, kemudian ada Dalhari yang warna merah, kemudian ada jambu Citra. King Rose ya. King Rose yang besar sama jambu Citra. Nah, ini pada video sebelumnya saya sempat juga video beberapa waktu yang lalu itu ada di JJ Zahra melalui Kitchen juga itu menyediakan bibit-bibit jambu. Ini biasanya bibit yang disediakan berarti dari pohon yang sudah sempat berbuah ya, atau sudah pernah berbuah. Iya. Jadi sudah memastikan secara kualitas juga bagus. Iya. Nah, di sini nih, ini mungkin tidak full semuanya tidak semuanya full dibungkus. Ini Karena ada yang waktunya nggak keburu. Ya, mungkin waktunya juga terbatas. Iya. Kalau kita dalam tabu lampot mungkin kita sayang, hanya beberapa tangkai saja kita sampai bungkus maksimal gitu. Nah, di sini juga ada yang seperti ini. Ini udah calon buah tapi di sini masih bunga. Ya. Ini belum mekar sampai dia bunganya mekar seperti itu. Jadi dia ada gantian, bisa jadi pada saat nanti jambunya berbuah dan sudah bisa dipanen, kita masih ada tambahan dari buah-buah yang lain yang menyusul kemudian. Ini biasanya kalau jambu ini setahun berapa kali dia berbuah? Bisa 2 kali. Bisa 2 kali dalam setahun. Nah, kalau ini jambu apa nih? Sama madu Delhi. Madu Delhi, planter bag sama 75. Sama. 75 liter, dan ini juga bisa dilihat meskipun di dalam planter bag ya, artinya sama-sama bisa dibilang di dalam pot. Ini sama nih, ini buahnya juga banyak. Ini dalam satu tangkai bisa sampai 4, 5, 6, 7, 8, 10 sampai 10 buah ini. Ya. Ini dalam satu tangkai, sedangkan di sini ada beberapa tangkai. Ya. Ini seperti ini. Misalnya nih, Kitchen, ada yang tertarik ke JJ Zahra, saya ingin tanam jambu, ya, tanam jambu, tapi saya nggak menunggu lama. Iya. Jadi bisa nggak nih, saya beli sekaligus, udah yang jadi saja? Bisa aja. Bisa saja. Bisa aja. Tergantung nanti hitung-hitungan kalkulasi, betul, perawatan dan lain-lainnya ya. Iya. Atau kalau misalkan saya pingin mungkin jarak relatif jauh, lebih baik saya ngambil yang cangkokan, tapi cangkokannya diambil dari batang yang cukup tua ya. Jadi setelah ditanam, kalau tadi dibilang ini jaraknya usia mungkin hanya sekitar 1 tahun, menurut saya waktunya nggak terlalu lama sampai kita bisa menikmati hasil. Ini cukup menarik buat saya karena jambu-jambu di dalam tabu lampot untuk konsumsi sendiri harusnya lebih dari cukup dan menyenangkan ya. Nah, di sini ada, ini sama ini ada 9 dalam satu tangkai. Nanti kita bisa cek lagi setelah nanti siap panen. Kalau misalkan kita sudah buah, mungkin nggak nih sudah sebesar ini dia rontok? Mungkin saja kalau misalkan posisi dia penyiramannya tadi itu telat. Penyiraman telat atau hujan lebat mungkin gitu? Kalau hujan lebat, kalau seperti ini kayaknya nggak rontok. Nggak rontok. Atau mungkin tadi yang pupuk salah kasih ya, saking sayangnya sama tanaman, katanya terus, supaya tanamannya buahnya lebih gede, ditambahin pupuk, malah beresiko. Jadi istilahnya dia malah merangsang pertumbuhan daun baru, daun muda, malah yang bahan buahnya itu yang dirontokin sama dia. Kalah jadinya. Kalah, konsekuensinya kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan biasanya Kitchen itu bikin cangkokan seperti ini,
pohonnya berarti mesti tunggu tinggi dulu, Betul. besar dulu ya. Iya. Jangan sampai pohon seperti ini dicangkok, nanti cangkoknya diambil dianya malah. Iya. Kalau kita Gitu. yang buat cangkokan itu berarti mesti pohon yang ditanam di tanah, jangan yang ditabur lapot. Karena kurang bagus nanti Betul. posisinya. Mm. Kalau soal batangnya juga kita bisa ketali ya. Misalkan Betul. kalau batang yang mungkin biasanya yang lurus, Iya, biasanya. betul, yang lurus. Oke, ada tips lagi? Misalkan kalau kita tertarik untuk membuahkan atau membuat tanaman tabu lampot jambu air ini seperti ini? Kalau misalkan buat di tabu lampot, pertama kita kalau misalkan kita setting dengan sistem tetes gini, perawatan lebih mudah. Terus juga istilahnya kemungkinan pohon jambu mati itu kecil kemungkinannya. Selama dia masih dapat penyiraman, otomatis dia pasti hidup, ya kan? Terus juga kalau misalkan posisi kita batang udah tua gini, kita tinggal kita setting kapan waktunya kita pengen pembuahan. Dia ada sistem musiman nggak? Kayak misalkan duren atau apa gitu? Bisa musiman, bisa juga kita paksa dia buat berbuah. Oh. Ya, meskipun hasilnya nggak sebanyak pas musimnya dia, bisa seperti itu. Kalau dipaksa ini diapakan dia biasanya? Biasanya saya disetres air. Oh, Ya, berarti kayak di stop? Iya, setelah dia berbuah gitu, kita stop misalkan selama sebulan itu, nanti pas itu baru kita mulai stres air. Artinya biasa kita siram misalkan sehari sekali, kita siram nanti 3 hari sekali atau seminggu sekali, dan nyiramnya juga nggak terlalu banyak, sekedar dia cuma buat bahasanya ngebasahin itu aja, media aja. Oke. Nah setelah itu baru apa? Pruning? Setelah itu dia sambil di pruning dia, di pruning dulu, baru stres air. Setelah itu dia nanti bakal muncul calon-calon bunga. Bukan terbalik ya? Bukan, kalau di anggur kan biasanya stres air dulu baru di pruning. Kalau ini harusnya di pruning dulu supaya istilahnya dia pas begitu dia keluar itu langsung keluarnya bunga. Kalau misalkan kita stres air dulu baru kita pruning, nanti keluarnya malah bukan bunga, Tunas lagi. tunas lagi. Oke. Nah untuk tabu lampot dari sisi ukuran tadi kan ada planter bag yang 75 atau yang di sini pot yang ukuran 100 ya, Iya, diameter 100. Berarti harusnya semakin besar semakin bagus karena Betul. kaitan dengan media tanam. betul. Kalau misalkan saya pingin cantik tampilannya saja, saya pakai tabu lampot, mungkin potnya kecil cuma 20 cm itu malah berisiko. Iya, beresiko. Pertama juga medianya juga, namanya medianya kecil kan otomatis kan zat-zat yang di dalamnya kan sedikit. Artinya Terbatas buat ya? terbatas buat perkembangan dia, buat pembuahan itu kita jadi lebih repot jadinya. Oke. Mungkin nanti bisa bagi yang tertarik untuk mencoba ya. Jadi kita sudah lihat buktinya di sini langsung. Ada yang ditanam di tanah, ada yang ditanam di dalam pot, ada yang di dalam planter bag. Mana yang kita pilih, kita bisa sesuaikan. Tapi secara prinsip, mungkin selama ini kita tanam ada jambu. Setelah berbuah, jambunya rasanya mungkin nggak enak, asam, kecil-kecil atau apa. Nah ini bisa pilihan. Kebetulan memang yang di JJ Zahra saya prioritas ada 4 tadi. Ada King Rose, ada Citra, Madu Delhi ini, sama jambu Dalhari. Nah itu semuanya jambu pilihan karena memang saya sendiri suka jambu dan kesemuanya itu jambu-jambu yang enak, yang manis. Ya. Nah itu buat rekan-rekan yang tertarik bisa pilih jambu-jambu tersebut. Kalau lahannya terbatas bisa tanam di dalam pot, ukuran planter bag-nya diperhatikan. Mungkin satu nih pertanyaannya, untuk media tanam ini full tanah atau sebaiknya dicampur? Kalau dia dalam tabu lampot? Campur. Dicampur, jadi misalkan tambah sekam atau yang lain? Iya, sekam bakar, pupuk kandang, sebelum kita masukkan itu kita campur dulu. Berarti kalau bisa pupuk kandang yang fermentasi ya? Iya, betul. Baru setelah itu setengah mungkin diisi, Iya. masukkan cangkokan, baru ditutup lagi. Betul. Kemudian nanti berkala mungkin dikasih pupuk. Betul. Ya. Biasanya pupuknya apa pakainya? NPK saya pakainya. Yang berapa? 16-16? 16-16. Oke. Mutiara. Itu biasanya berapa kali? Biasanya frekuensinya? setelah posisi dia berbuah, terus kita udah petik hasilnya, dapat seminggu kemudian kasih NPK 1 sendok. Kalau saya baru pindahkan Iya. dari cangkokan, beli cangkokan dari JJ Zahra, misalkan kemudian saya pindahkan ke potnya, Iya. itu biasanya langsung dikasih pupuk atau tunggu dulu? Tunggu dulu. Kalau saya tunggu dulu. Buat adaptasi? Betul, buat adaptasi. Bahasanya itu dia akar yang di potnya dia itu supaya dia menyebar dulu, artinya ke media yang baru, setelah itu baru kita kasih pupuk. Dan sebaiknya kalau pupuk pun jangan langsung ke akarnya ya? Betul. Berarti di sekelilingnya, di Betul. sekeliling tajuk. Mm. Oke.
mungkin itu beberapa tips yang menarik ya buat diimplementasikan. Kalau kita lahannya ada atau tempatnya ada, mungkin tabung pot jambu air pilihan ini bisa menjadi salah satu opsi yang menarik buat kita implementasikan. Ya. Mungkin demikian dulu dari saya. Terima kasih Kijan untuk ilmu dan share pengalamannya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Jahra.